Nah, malam ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah diberi tema, yaitu dalam hidup ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ini adalah ayat yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita baca Injil Yohanes, itu penuh dengan hal-hal yang berhubungan dengan hidup. Dimulai dari pasal 1 sudah memberikan kepada kita satu gambaran tentang siapa itu Yesus adalah sumber kehidupan. Nah, kata atau ayat dalam dia ada hidup, atau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dikatakan en auto soe pos ton anthropon. Di dalam dia ada hidup, dalam bahasa Inggris life, ya, in him was life and the life was the light of men. Artinya berhubungan dengan bahwa Sang Firman atau Logos Yesus sejak awal sampai saat ini dia itu adalah pemberi hidup. Dia adalah sumber kehidupan, tidak pernah berubah, terus berlangsung sejak dia Sang Firman menjadi manusia, sampai juga akhirnya dia naik ke surga, dan sampai selama-lamanya dia adalah pemberi hidup. Kata atau ayat di sini memakai kata soe, beda dengan bios. Artinya kalau bios itu kan adalah berhubungan dengan hidup jasmani. Tapi ini memakai kata soe, artinya hidup rohani, spiritual life. Jadi Yesus memang datang ke dunia untuk memberikan kepada kita manusia kehidupan rohani. Sebab apa? Sebab kita manusia semua sudah sebetulnya sebelum kita terima Yesus, kita mati secara rohani. Di dalam gambar yang terpampang di sini itu adalah signpost, petunjuk arah. Petunjuk arah tentang keadaan manusia tanpa Yesus. Keadaan manusia di luar Yesus, arahnya itu selalu adalah kepada tersesat, ketidakpastian, kebingungan, tidak jelas, kacau, terlantar. Itulah keadaan manusia tanpa Yesus. Itulah keadaan kita semuanya sebelum kita menjadi milik Yesus. Sebelum kita menjadi milik kepunyaannya, dipilih Tuhan untuk menjadi kepunyaannya, kawan sekerjanya, anak-anaknya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 23 dan 12 dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Inilah keadaan manusia tanpa Yesus atau di luar Yesus. Sangat menyedihkan. Tanpa Yesus tidak ada pengharapan. Maka itu sebabnya kita pada malam hari ini datang bersama-sama untuk merayakan Natal. Yesus datang ke dunia. Apa tujuan Yesus datang ke dunia? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lalu dalam ayat selanjutnya, dalam pasal 14 Yohanes ayat yang ke-6, tadi pasal 10 ayat 10b, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang yang tidak memiliki Yesus, di luar Yesus, yang hidupnya kacau, terlantar, bingung, tidak ada kepastian hidup, khawatir, maka ketika mereka itu datang kepada Yesus, mereka akan mendapatkan hidup. Hidup berkelimpahan di sini bicara tentang hidup kekal. Hidup yang sangat-sangat bernilai. Kata berkelimpahan itu dalam bahasa aslinya perisos, itu adalah suatu
nilai yang sangat tinggi yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, sehingga kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 29, Rasul Paulus katakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah timbul di hati manusia, itu yang diberikan kepada orang yang datang kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Sebab tanpa Yesus manusia tersesat. Tanpa Yesus manusia dalam keadaan yang bingung, tidak ada kepastian. Tanpa Yesus manusia mengalami hidupnya terlantar, kacau, dan tanpa harapan. Ada sebuah kisah, suatu ketika ada seorang bapak yang sedang bekerja di rumah, work from home, WFH. Suatu ketika dia tahu bahwa anaknya ini yang umur masih 4 tahun pasti akan ganggu dia. Kemudian supaya dia tidak ganggu dalam dia bekerja, dia beli namanya jigsaw puzzle. Ya, teka-teki puzzle itu bisa buat orang dewasa, bisa buat anak-anak, tergantung, bisa ada jumlahnya sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan, besar. Itu jigsaw puzzle. Jadi orang harus memasang kotak-kotak itu semua supaya nanti menjadi satu gambar yang utuh semuanya. Lalu ketika dia kerja di rumah, dia katakan, "Nak, ini coba kamu kerjakan ini jigsaw puzzle supaya ini terpasang seutuhnya." Dikasih gambar apa? Gambar peta dunia. Dia pikir pasti anak umur 4 tahun ini pasti akan lama untuk mengerjakan, bisa menemukan peta dunia. Nah, sang bapak pun kerja. Tak lama kemudian apa yang terjadi? 1 jam selesai. Dia kaget. Kok bisa selesai? Kenapa kamu bisa kerjakan ini selama 1 jam? Padahal harusnya itu ini bisa mungkin berjam-jam. Kan anak kecil belum tahu tentang peta dunia. Lalu sang anak katakan, "Pak, saya tidak lihat peta dunia, tapi saya lihat di belakang peta dunia itu ada gambar Tuhan Yesus. Jadi saya ikuti gambar Tuhan Yesus yang saya kenal. Setelah Yesus itu utuh gambarnya, maka gambar peta dunia pun utuh." Apa moral lesson dari cerita ini? Hidup yang kacau, hidup yang tanpa harapan, hidup yang terlantar tidak punya harapan. Jikalau Yesus itu dalam hidup kita, maka itu akan diubahkan semuanya. Hidupnya akan jadi utuh. Mengubah hidup kita bisa memiliki hidup yang seutuhnya, yang berkualitas, yang penuh pengharapan. Itulah namanya hidup yang berkelimpahan, perisos. Bukan hidup pelulu dengan keberkatan materi, tapi kepuasan batin yang melimpah, yang tidak ada bandingannya. Nah, Alkitab juga memakai kata kegelapan untuk menggambarkan kejahatan, dosa, hukuman, dan kematian. Apa tanda-tanda orang hidup dalam kegelapan? Ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, kehampaan, ketidaknyamanan. Itu tanda-tandanya. Jadi kalau kita saat ini hidup dalam ketakutan, saudara masih hidup dalam kegelapan. Kalau kita masih dalam kekhawatiran, saudara masih hidup dalam kegelapan. Kalau saudara merasa hidup saudara tidak ada sukacita dalam sejahtera, saudara masih dalam kegelapan. Kalau saudara masih dalam kegelisahan, kehampaan, tidak punya arti hidup, tidak punya pengharapan, berarti Bapak Ibu saudara masih dalam hidup di dalam kegelapan. Itu tandanya. Apa kita di sini semua sudah diubahkan? Tidak lagi hidup dalam kegelapan? Atau kita masih memiliki tanda-tanda ini yang membuat kita saat ini tidak bisa menikmati hidup yang berkelimpahan yang Tuhan janjikan, hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera? Dalam Dia ada
hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus juga katakan dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus datang ke dunia untuk memberi hidup. Dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Sehingga manusia yang dalam kegelapan, yang hidupnya penuh kekhawatiran dan ketakutan, hidupnya itu tidak punya damai dan sukacita, ketika Yesus hadir dalam hidupnya, maka hidupnya diubahkan. Dia memiliki terang dan tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tuhan Yesus adalah sumber terang dan pengharapan. Tanpa Yesus, manusia akan berjalan dan hidup dalam kegelapan dan tanpa pengharapan. Alkitab juga mengatakan bahwa kata terang itu menggambarkan pengampunan, keselamatan, kehidupan kekal, sukacita, kebenaran, dan segala sesuatu yang baik. Jadi apabila kita terima Yesus yang adalah hidup dan adalah terang manusia, maka kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Itulah masalah yang terbesar yang manusia miliki, yang harus diselesaikan. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah sosial, tapi masalah spiritual. Masalah rohani, itu putus hubungan dengan Allah karena kita punya dosa, dan dosa itu harus dibereskan. Dan kita semua manusia tidak bisa mengampuni dosa kita. Kalau manusia bisa mengampuni dosa kita sendiri, Yesus nggak perlu turun dari sorga jadi manusia dan mati di salib. Tapi karena manusia tidak bisa mengampuni dosa sendiri, maka Yesus turun dari kemuliaan menjadi manusia yang hina papa tak berdaya. Dalam keadaan dia jadi manusia yang hina papa tak berdaya, dia mati di salib untuk menebus dosa manusia. Supaya manusia mendapatkan pengampunan dosa, diselamatkan dari hukuman kekal, diselamatkan dari hukuman dosa, dan mendapatkan hidup kekal, mendapatkan sukacita sejati, mendapatkan kebenaran dan segala sesuatu yang baik. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia, menjadi hidup, pemberi hidup, dan menjadi terang bagi hidup kita. Terang itu selalu menciptakan keindahan. Ya, ya ini kita punya apa namanya, monitor dari pusatnya itu nggak bisa bergerak, jadi minta maaf, jadi nggak ada gerakan semua di sini. Ya. Itu di sebelah kanan gambar ini adalah gua. Gua ini kalau nggak ada cahaya pasti jelek bener ini. Ya pasti jelek bener. Sebetulnya saya juga nggak rindu cahaya di sini, harusnya gelap di sini. Saya kelihatan jeleknya di sini. Itu ikan namanya glowfish. Itu kalau kena cahaya bisa semuanya warnanya keluar semuanya. Jadi cahaya itu menciptakan keindahan. Dan terang cahaya lampu yang menghiasi kota-kota besar di dunia menjadi sangat indah di malam hari. Pasti Bapak Ibu Saudara juga pernah melihat kota-kota besar di dunia. Ya misalnya seperti ya kota besar yang ada di London, lalu juga di Paris, lalu ada lagi di mana? Ya Melbourne, lalu ada lagi di mana nih? Hong Kong, lalu ada lagi di mana nih? Shanghai, lalu ada lagi di mana nih? Tokyo, waduh, lalu di mana? Seoul itu di mana ya? Korea ya, Bangkok, lalu mana lagi? Kuala Lumpur, lalu Singapura, lalu wah. Gelap dia. Sering mati lampu. Maklum perusahaan lilin negara. Saudara, jadi orang dalam Kristus adalah terang di dunia yang gelap. Firman Tuhan katakan Matius 5:14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lalu juga dalam Efesus 5:18 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan,
Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Lalu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah terang, anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi kita semua yang hadir di sini harusnya adalah anak-anak terang semua. Betul? Pantas saya silau di sini. Terang semuanya. Tapi yang paling terang Pak Sandy. Sangat bersinar dari sini. Jadi kita semua sudah diubahkan. Setelah kita datang kepada Yesus, kita menjadi anak-anak terang. Dan kita harus menerangi dunia. Dunia yang gelap ini perlu terang. Jadi di gereja ini sudah banyak terang. Harus keluar jadi terang di dunia. Kalau di sini semuanya silau semuanya. Ke dunia yang gelap supaya kita bisa menerangi dunia yang gelap ini. Filipi 2:15, supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, hingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Orang Kristen lah semua selebriti. Bintang-bintang di dunia. Amin. Kita selebriti semuanya. Bintang-bintang yang bersinar menerangi dunia. Maka itu mari kita bercahaya. Ya, saya ingat satu pujian, Yesus mau kami bercahaya baginya dengan terang. Nggak ada yang bisa lagunya. Bisa. Kalau lagu-lagu yang kontemporer pada bisa, tapi kalau lagu namanya kidung, pada udah lupa semuanya. Ya, bercahaya, bercahaya, Yesus mau kami bercahaya, bercahaya, bercahaya. Air stahit bersinar karena Yesus. Apa kita semua bercahaya, bersinar untuk Yesus, supaya banyak orang bisa mengenal Yesus melalui hidup kita? Itulah tujuan kita dipanggil, bukan cuma sekedar pindah dari neraka ke surga. Bukan cuma karena kita supaya menjadi anak-anak Tuhan, supaya kita jadi saksi Tuhan, bersinar, bercahaya, supaya banyak orang bisa mengenal Yesus melalui hidup kita. Haleluya. Terang membawa kedamaian dan keceriaan. Amin. Setiap orang yang sudah terima Yesus, hidupnya diterangi oleh cahaya Kristus, pasti hidupnya ada damai dan sukacita. Itulah yang saya rasakan pertama kali waktu saya bertobat. Saya bertobat di sini. Yang paling tahu pendeta Ruth sama pendeta Asup. Samuel masih kecil dulu. Pendeta Samuel. Sebab saya bertobat tahun 75 di sini. Ya, dari kecil ke gereja, sekolah minggu, tapi baru bertobatnya umur 19 tahun. Gereja belum berbentuk seperti ini, masih ditunjang oleh banyak tiang-tiang karena sedang dibangun waktu itu. Ada pengkhotbah di sini namanya Peter, ya pendeta Peter orang Ambon, ya. Dia khotbah dan saat itu saya diundang oleh adik saya datang ke gereja. Saya bilang mau ngapain? Ada series meeting. Saya sedang main judi waktu itu. Tapi karena duitnya habis, ya udah ke gereja lah. Waktu di gereja itu akhirnya saya dengar firman Tuhan. Padahal sebetulnya saya sudah katakan sama mami saya, percuma saya ke gereja juga gak bakal berubah hidup saya. Percuma. Tapi saya ingin buktikan kepada mami saya, walaupun saya ke gereja, saya tetap sama gak bakal berubah. Tapi ketika saya dengar firman Tuhan, seperti ada suatu air yang membasahi mulai dari kepala saya sampai ke hati saya. Saya merasakan kedamaian yang luar biasa yang belum pernah saya dapatkan dari damai-damai yang saya cari di dunia. Itulah yang membuat saya juga akhirnya saya memberikan hidup saya kepada Yesus. Saya percaya bahwa dalam Yesus ada damai sejahtera. Dalam Yesus ada sukacita sejati. Ketika Yesus juga berbicara dengan orang perempuan Samaria di pinggir perigi, Yesus katakan, kalau kau meminum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau minum air akan kuberikan kepadamu, maka air yang dalam hatimu itu akan seperti mata air yang mengalir terus menerus sampai kehidupan kekal. Yesus bicara bukan soal air yang ada di sumur itu.
Yesus bicara soal air itu Roh Kudus yang akan diterima setiap orang yang percaya Yesus Kristus. Maka ketika Yesus Kristus hadir oleh Roh Kudus dalam hidup kita, maka akan memberikan kepada kita damai sejati seperti mata air yang terus-menerus mengalir. Sebab damai sejati bukan dari luar, dari dalam. Saudara menikmati kebersamaan, makan-makan sama teman-teman, sama keluarga semuanya, ada damai di sukacita cuma sementaran. Saudara pergi jalan-jalan lihat tempat-tempat yang bagus, semua cuma sementaran. Damai dan sukacita, tapi kalau damai dari Tuhan itu dari dalam. Ketika dia hadir dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita suatu kehidupan yang baru. Ada damai dan sukacita sejati yang dunia belum pernah berikan kepada kita. Kita sudah belajar Yesus Kristus, firman hidup, sumber kehidupan, pemberi hidup, terang dunia, sumber pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini masih hidup dalam kegelapan, tidak punya pengharapan, datang pada Yesus. Bagi kita saat ini yang sudah terima Yesus, memiliki hidup Yesus, sudah mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan keselamatan hidup kekal, mari kita pergi keluar, bersinar bagi Kristus, bercahaya, jadi bintang-bintang di dunia, supaya melalui hidup kita banyak orang terima Yesus, percaya Yesus dan diselamatkan. Itulah tujuan kita juga bersama-sama merayakan Natal, supaya Tuhan ditinggikan. Dan firman Tuhan katakan apa? Kalau Yesus ditinggikan, maka dia akan panggil semua orang datang kepada dia. Apakah hidup kita tinggikan nama Tuhan? Apa kita mau percaya bagi Kristus? Yang belum percaya Yesus malam ini, jangan tunda-tunda. Datang pada Yesus. Serahkan hidupmu kepada Yesus. Maka hidup akan diubahkan. Hidup yang tadinya tidak punya pengharapan, jadi hidup yang penuh pengharapan. Amin. Mari kita berdoa.